Hello The Watchers, masih menamatkan plot dari franchise Marvel Cinematic Universe berdasarkan timeline-nya. Di video kali ini, kita akan berlanjut ke sequel dari film Iron Man pertama, yaitu Iron Man 2. Di sequelnya ini masih berlatar di waktu yang sama dari film sebelumnya, alias hanya lewat beberapa bulan setelahnya dari kronologi di Iron Man 1 kemarin. Iron Man 2 ini dirilis pada tahun 2010 April yang lalu, masih disutradarai oleh Jon Favreau yang juga masih memerankan Happy Hagen, dan ditulis oleh Justin Theroux, serta masih dibintangi oleh cast dari film sebelumnya. Cast baru yang muncul, diantaranya Don Cheadle yang kini menggantikan peran Terrence Howard sebagai James Rhodes alias War Machine, Mickey Rourke sebagai Ivan Vanko, Sam Rockwell sebagai Justin Hammer, dan masih banyak lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja ke pembahasannya, dan selamat datang di Watch Base Quick Watch. Masih di tahun 2008, setelah Tony Stark menghebohkan media dengan mengungkapkan identitasnya sebagai Iron Man kepada publik, sampai masuk di siaran berita seluruh dunia termasuk Rusia. Di Moskow, di sebuah keluarga miskin, seorang ilmuwan tua bernama Anton Vanko mengembuskan nafas terakhirnya di pelukan anaknya Ivan Vanko akibat dari penyakitnya. Ivan yang sangat sedih termotivasi untuk membalaskan dendamnya kepada Tony Stark yang diduga telah membuat keluarganya selama ini sengsara. Dengan keahliannya sebagai ilmuwan, yang juga tidak kalah cerdas dengan Tony, Ivan membuat sebuah arc reactor mini dari referensi blueprint arc reactor pertama kolaborasi ayahnya bersama Howard Stark. 6 bulan kemudian, setelah Tony resmi menutup divisi manufaktur senjatanya untuk memenuhi impian ayahnya, Tony membuka kembali acara Stark Expo di Flushing, New York, yang bertujuan untuk mengembangkan penemuan dari para ilmuwan di seluruh dunia yang berpotensi bagi kemajuan umat manusia. Setelah meninggalkan panggung, terungkap rahasia arc reactor Tony. Ternyata meskipun telah menyelamatkan hidupnya, ironisnya arc reactor tersebut meracuni tubuh Tony dikit demi sedikit akibat efek samping dari palladium yang menjadi daya dari arc reactornya. Toksisitas atau kadar racunnya akan terus meningkat seiring berjalannya waktu, disertai dengan pembuluh darah yang rusak timbul di sekitar dadanya yang semakin melebar dan secara perlahan akan membunuhnya. Di keesokan harinya, Tony dipanggil untuk menghadiri sidang pemerintah di Washington DC. Sambil disiarkan secara live, Senator Stern dan Justin Hammer, CEO Hammer Industries, perusahaan saingan Stark Industries yang telah menerima kontrak dengan pemerintah, berusaha untuk menjatuhkan Tony dan perusahaannya dengan merusak pandangan publik terhadapnya dan menuntut Tony untuk menyerahkan suit Iron Man yang mereka anggap berbahaya kepada pemerintah bertamengkan undang-undang mereka. Namun hal itu menjadi bumerang setelah Tony meretas layar di sana dengan memperlihatkan kegagalan dari para ilmuwan Hammer Industries di berbagai negara yang berusaha untuk meniru suit Iron Man Tony yang justru berakhir mencelakai para pengujinya sendiri. Sementara itu, di saat yang sama, Ivan Vanko berhasil menyelesaikan rancangannya, yaitu sebuah suit bersenjata pecut dengan aliran listrik bertegangan tinggi yang disebut Whiplash. Kemudian segera OTW membalaskan dendamnya. Tidak dapat menemukan pengganti elemen palladium yang cocok dan menyadari toksisitasnya terus meningkat, merasa nggak ada harapan lagi, Tony kemudian menjadikan Pepper sebagai penerusnya, sebagai CEO dari Stark Industries yang baru. Pepper kemudian merekrut Natalie Rushman sebagai asisten pribadinya, yang cukup membuat Tony tertarik karena karismatiknya pastinya lah. Keesokan harinya, untuk mencari kesenangan sebelum dirinya meninggal, di Grand Prix Monaco, Tony mengeluarkan pembalap F1 yang mewakili Stark Industries dan mengendarainya sendiri. Ketika balapan sedang berlangsung, dengan menyamar sebagai petugas di sana, Ivan dengan suit Whiplash-nya berhasil menyusup ke lintasan dan menyerang para pembalap, dan Tony menggunakan cambuk listriknya yang dapat membalap mobilnya hanya dengan sekali pecut. Dengan bantuan Pepper dan Happy Hagen yang membawakannya, Tony segera menggunakan suit portable Iron Man Mark V dengan proses transformasi dari koper menjadi suitnya yang keren. Meskipun sempat kesulitan di pertarungan jarak jauh, akhirnya Tony berhasil mengalahkan Ivan dengan membantingnya. Ivan kemudian dipenjara. Di mansionnya di Malibu, kemudian dengan bantuan AI asistennya Jarvis, Tony menemukan identitas Ivan sebagai ahli fisika dan putra fisikawan Rusia Anton Vanko yang pernah berkolaborasi dalam perancangan arc reactor pertama dengan ayah Tony, Howard Stark, dahulu di tahun 1963, alias reaktor yang meledak di Iron Man 1 sebelumnya. Tetapi 4 tahun kemudian keduanya dideportasi alias diusir dari Amerika setelah dipermalukan dengan dituduh sebagai mata-mata Rusia. Justin Hammer yang sebelumnya melihat kejadian penyerangan Ivan kemudian membebaskannya dari penjara dengan skenario pengeboman dan mengajaknya bekerja sama untuk menjatuhkan Tony Stark dengan menciptakan sebuah suit armornya sendiri untuk angkatan bersenjata Amerika dari bahan yang telah disediakannya. Namun Ivan yang terlihat sedang merencanakan sesuatu memilih untuk menciptakan pasukan robot yang dapat dikontrol dari jauh. Dengan terpaksa Justin menyetujui rencananya tersebut. Di malam hari, masih di mansionnya, sementara Pepper dan asistennya sibuk mengurus Stark Industries yang sedang kacau akibat ulah Tony, toksisitasnya yang sudah hampir mencapai 90% membuat Tony memaksanya untuk memanfaatkan hidupnya yang tersisa
dengan bermabuk-mabukan di pesta ulang tahunnya dan bermain-main dengan suit Iron Man Mark IV-nya yang berujung membahayakan para tamu dengan meledakkan benda-benda. Sahabatnya James Rhodes kemudian menyerang Tony untuk menghentikan paksa pestanya menggunakan suit Iron Man Mark II. Kemudian kembali terjadi pertarungan antar armor dengan kekuatan supernya masing-masing, hingga terjadi ledakan besar ketika mereka beradu serangan tembakan energi. Rhodes kemudian pergi membawa suitnya tersebut ke angkatan udara untuk dijadikan sebagai persenjataan resmi pemerintahan Amerika untuk mencegah disitanya semua suit Tony. Setelah sebelumnya Tony menolak untuk join tim superhero The Avengers, keesokan harinya Nick Fury ditemani agen utusannya yang ternyata selama ini menyamar sebagai asisten Pepper, Natalie Rushman, yang nama aslinya adalah Natasha Romanoff yang juga kita kenal sebagai Black Widow. Fury yang mengetahui keracunan Tony memberinya kotak peninggalan penelitian lama ayahnya Howard Stark yang diharapkan dapat menyembuhkan toksisitasnya tersebut. Dengan diawasi oleh the one and only Agent S.H.I.E.L.D. terpercaya Fury, Agent Bill Coulson. Ketika memutar video rekaman dari kotak tersebut yang berisi konsep peta Stark Expo pertama, di salah satu potongan video, Tony menemukan pesan dari ayahnya yang menuntunnya untuk memeriksa diorama atau miniatur dari rancangan map Stark Expo di tahun 1974 yang asli. Rupanya di diorama tersebut tersisipkan diagram tersembunyi untuk menciptakan struktur molekul elemen baru yang mirip dengan energi Tesseract. Jadi bisa kita simpulkan, setelah Howard menemukan Tesseract di dasar laut, setelah kemenangan Captain America versus Hydra, Howard mencoba memanfaatkan dan meneliti Tesseract hingga dapat membuat sebuah teori elemen baru yang mereplikasikan energi dari Tesseract. Tapi karena terbatas oleh teknologi pada masanya saat itu, Howard kemudian meninggalkan penelitian lamanya tersebut di tahun 1974 untuk direalisasikan oleh anaknya Tony di masa depan. Kemudian ikut mendirikan organisasi S.H.I.E.L.D. dan Pegasus di tahun 80-an untuk diteliti lebih lanjut. Dan terjadilah insiden Project Pegasus di tahun 1989 di film Captain Marvel. Buat yang udah nonton Quick Watch MCU sebelumnya pasti langsung ngerti. Buat yang belum nonton langsung klik aja link yang ada di kanan atas atau deskripsi, oke? Lanjut ke plotnya. Tony kemudian membuat akselerator partikel atau alat yang dapat meningkatkan kecepatan partikel untuk menghasilkan energi kinetik atau energi gerak alami dengan bantuan AI asistennya Jarvis untuk mensintesiskan atau mencampurkan kedua elemen yang ada untuk menciptakan elemen baru yang Tony sebut sebagai Bdesium yang mirip dengan energi Tesseract untuk mengganti palladium beracunnya dengan daya yang jauh lebih besar dan benar-benar unlimited tanpa efek samping. Dengan begitu hidupnya pun terselamatkan berkat penemuannya tersebut. Sementara itu di Stark Expo, Justin memamerkan Hammer Drones pasukan robot militer ciptaan teman rahasianya Ivan Vanko yang dapat dikendalikan oleh James Rhodes dengan suit Iron Man Mark II yang sudah dimodifikasi Justin dengan berbagai senjata api yang disebut sebagai War Machine. Tony sudah menyadari keterlibatan Justin dengan Ivan Vanko setelah ditelepon Ivan yang mengancamnya segera meluncur dengan suit baru ke-6-nya ke Stark Expo untuk menghentikannya. Dengan kendali penuh atas drones dan War Machine Rhodes menggunakan komputernya, Ivan kemudian segera menyerang Tony hingga membuat kerusuhan dan para penonton ketakutan. Di belakang panggung, Justin Hammer kemudian ditangkap NYPD alias kepolisian kota New York setelah Pepper melaporkannya. Singkatnya, setelah Tony memancingnya keluar panggung dan mengalahkan drones Ivan terkecuali War Machine yang terus menyerangnya, Black Widow dan Happy Hagen kemudian segera ke Hammer Industries di Queens tempat Ivan berada. Ketika mereka tiba, Natasha Romanoff sempat beraksi sebagai Black Widow melawan para penjaga di sana, namun gak menemukan Ivan di tempat. Tetapi Black Widow berhasil menonaktifkan kendali Ivan atas suit War Machine Rhodes. Singkatnya, setelah kerjasama Iron Man dan War Machine dengan senapan beruntunnya mengalahkan banyaknya drones Ivan, dengan serangan mematikan terakhir laser Tony yang dapat membelah banyak drones di sekitarnya sekaligus, Ivan kemudian datang menggunakan suit armor Whiplash barunya yang jauh lebih besar dan kuat yang sebelumnya ia buat tanpa sepengetahuan Justin di markasnya. Singkatnya, setelah pertarungan yang sengit dicambuk-cambuk pecut elektrik dengan kerjasama Iron Man dan War Machine, akhirnya berhasil menjatuhkannya dengan kembali beradu serangan tembakan energi yang menimbulkan ledakan besar tepat di depan Ivan. Tapi ternyata semua robot-robotnya termasuk suit Whiplash-nya sendiri rupanya dilengkapi dengan bom bunuh diri. Saat mereka akan mulai meledak, Tony segera meluncur menyelamatkan Pepper di Stark Expo yang hampir terkena ledakan tersebut. Di atas gedung, Pepper yang marah setelah sebelumnya sempat mendengar percakapan atas Romanoff dan Tony mengenai keracunan yang disembunyikannya selama ini kepadanya akhirnya berdamai dan mengengkisnya. Rhodes yang juga lebih dulu berada di sana melihat perengkisan mereka kemudian pergi membawa suit War Machine-nya tersebut. Setelah itu, keesokan harinya Tony dinyatakan gak layak untuk join The Avengers karena gak memenuhi syarat di wawancaranya dengan Fury berdasarkan hasil dari pengintaian atas Romanoff alias Black Widow yang selama ini memata-matainya. Tapi Fury tetap menginginkan Tony bergabung dengannya sebagai konsultan S.H.I.E.L.D. Tony setuju aja tapi dengan syarat mempermalukan Senator Stern dengan memberi Rhodes dan dirinya medali atas aksi keberaniannya. Di post-credit scene sementara itu, Agent Bill Coulson yang telah selesai mengawasi Tony akhirnya sampai di sebuah gurun terpencil di New Mexico di tempat pendaratan benda misterius. Coulson kemudian mengabari Fury setelah menemukan sebuah palu misterius yang tentunya milik God of Thunder Thor. Tamat. Itulah plot recap dari film Iron Man 2 by Watch Base.
Yap, seperti di poin closing tadi, next quick watch MCU kita akan berlanjut di film legend kedua setelah Iron Man pertama, yaitu The Incredible Hulk yang diperankan oleh Edward Norton. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Kalau ada salah kata atau informasi, jangan lupa kalian koreksi di kolom komentar di bawah. Dan kalau ada saran atau masukan, jangan sungkan langsung gas di komen. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share, oke? Thank you semuanya yang udah nonton video ini sampai habis, and see you guys in the next video. Bye!